Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada kawan-kawan semua. Nah, setelah kita bisa jumpa lagi pada hari ini, dan kemudian yang lebih menyenangkan, kita punya satu orang teman lama dari beberapa orang kita yang sudah lama tak jumpa. Beliau adalah Yusnar Yusuf. Mungkin bagi orang lain, ya bagi banyak orang sudah tahu siapa dia. Tapi mungkin ada juga belum tahu. Apalagi macam aku nih yang sudah berangkat dari Medan, udah nggak tahu Yusnar ini. Mungkin satu saat kita pernah berserobok di jalan, ketemu ngobrol tapi lupa. Yusnar bukan lebih dikenal ya. Artinya satu prestasi dia sebagai kori internasional itu lebih gampang. Kalau ngomong itu langsung, oh Yusnar itu gitu ya. Nah, Yusnar juga ini temanku sebenarnya, temanku SMP dulu di SMP 6 Medan. Kemudian karirnya aku pantau ya, dia rajin sekolah lah sampai terakhir jadi PhD. Tapi mungkin secara detail bisa dijelaskan sendiri aja sedikit biar orang dapat gambaran. Terutama orang kepengen tahu juga Yusnar ini kalau kita lihat wajahnya karena pakai peci sebenarnya sama yang bandel Mawa ya kan. Oh bisa jadi gitu loh. Yang menandai orang terhadap Yusnar nih adalah pecinya. Coba perhatikan pecinya. Iya. Dibilang Deli bukan Deli, ya dibilang Jawa bukan Jawa. Jadi dia memang khusus dia menempa pecinya itu. Itu ada makil. Fashion Yusnar namanya tuh. Begini ya. Dulu-dulu kan kita berpikir begini ya. Kita mau sekolah agama atau sekolah umum ya. Jadi dua pilihan. Akhirnya kita cobalah sekolah umum aja lah. Sebab kalau sekolah umum mudah dapat kerja kan itu dia. Dulu menjadi ustadz ini kan paling hebat naik Vespa kan gitu ya kan. Itu doang gitu. Nah, guru-guru kita itu rata-rata itu kalau tidak jalan kaki naik becak, kemudian naik sepeda kan gitu ya. Nuka lering lah kan. Coba lihat misalnya Sulaiman, kemana-mana jalan kaki dia. Intinya semua rata-rata seperti itu guru-guru kita. Belum ada kehidupan yang bagus lah. Jadi akhirnya kita coba untuk sekolah di sekolah umum, ya, masuklah SMP dan seterusnya. Nah, sore-sore setelah pulang sekolah, di situ masuk madrasah. Nah, di madrasah itulah sebetulnya menempa untuk kita cenderung kepada agama. Pada waktu itu tidak ada maksud apa-apa. Lama-lama cenderung dia. Nah, jadi lama-kelamaan jadi cenderung kepada agama itu. Selesai pun pendidikan misalnya saya kan master kan di IPB Bogor ya. Kemudian sampai ke PhD program itu ke masalah Human and Regional Geography ya. Sama-sama Jaya ambil master di sana kan gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kita itu hanya dukungan pendidikan setelah masuk Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama? Ya rasanya keagamaan itu lebih menyentuh. Maka waktu itu dua NIP sama saya. Satu NIP sebagai dosen di Kopertis, satu Kementerian Agama. Ketahuan itu. Jadi ketahuan ambil satu. Ambil Departemen Agama. Tak boleh kepada Kopertis. Tak putus itu. Itulah. Itu yang mula-mulanya itu. Maka cenderunglah kepada qori, menghafal Quran, kemudian baca Quran, mempelajari masalah-masalah berkaitan dengan agama. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya kita buat sendiri. Jadi saya pernah tinggal di Masjid Agung itu 7 tahun. Oh ya? 7 tahun di Masjid Agung. Nah, Masjid Agung itu 7 tahun. Dan disitulah membaca kitab-kitab kuning. Belajar kitab kuning itu Masjid Agung. Karena banyak perusahaannya itu. Nah, di situ itu mula-mulanya. Maka tertaiklah sampai kepada qori. Itu mulai dari Masjid Agung mulai dibangun lah ya? Ya, sejak mulai dari tahun 71 lah. Ya, situlah kita. Setelah kita kumpul semua. Sampai kita membuat radio Arsakofah. Arsakofah namanya. Arsakofah. Jadi itu dulu populer yang menjadi penyiarnya Mohi Batubara. Itu tahu, kenal saya. Kenal Mohi Batubara kan gitu. Jadi yang menarik di situ masalah kenapa mempelajari agama? Kan begini. Ada satu orang penceramah. Penceramah itu di radio Arsakofah itu orang Aceh. Jadi kata dia begini, itu luar biasa katanya. Nabi Muhammad SAW itu dia berdakwah
turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Hilaf saya, mana ada hutan di sana? Gitu. Jadi tertarik, itu kan diprotes orang. Wah, kita harus mempelajari agama ini dan ketika kita ceramah agama harus lurus, harus tepat. Kira-kira begitulah. Banyak apanya saja, banyak guraunya saja. Pada waktu itu kebetulan aku juga sering main di masjid itu, Masjid Agung. Ya. Karena rumahku di belakang kompleks polisi. Ya. Nah, cuman mungkin tak sempat ketemu atau lain generasinya. Jadi nggak lengket awal di sana. Kalau beliau ini lengket di sana kan, awal masih mencari identitas diri. Belum lagi mencari identitas Tuhan kan, baru diri yang dicari. Itu pun belum ketemu. Itu pun karena berkawan sama Atmaji ya mungkin jadi rusak gitu. Nah, ya. Tapi bagus juga bang, rusak tapi enak. Ada rusak yang tak enak, ini rusak enak. Ya. Saya kenalnya Pak Atmadi ini, saya selalu baca tulisannya ya, di Waspada. Karena saya selalu juga menulis di Waspada. Kan. Jadi upahnya Rp500 ya kan. Pada waktu itulah kan, Rp500. Sampai kepada upahnya, kalau tidak salah saya 20.000. Ya. Oke, jadi bagaimana Medan minggu ini? Perkembangan bagaimana? Karena Atmadi ini di intipnews.com mengamati berita-berita Medan. Kita minta lu apa menu minggu yang lalu? Itu kasus pengusiran wartawan itu sempat terjadi 4 kali demonstrasi. 4 kali ya? Oke. 4 kali demonstrasi, 4 ronde demonstrasi, tapi tuntutan mereka itu kan siapa minta maaf. Wali kota minta maaf atas perbuatan tindakan pas pampres gitu. Tapi tetap tidak mau. Kuku ini tidak mau minta maaf, mendatangi apapun tidak mau. Sampai ada tulisan si Ahmad itu yang mengatakan bahwa udah jangan demonstrasi lagi tuh, Bobby itu nggak perlu media, jalankan aja watchdog. Ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian oleh Humas dibuatlah peraturan kalau untuk wawancara stop dengan si Bobby itu mula-mula dibikin waktunya antara jam 8 sampai jam 9 setiap hari 1 jam. Nah, wartawan merasa ya boleh juga tuh seperti itu. Kemudian dicabut, pengumuman itu dibantah lagi bahwa jamnya itu adalah tergantung Bobby. Aktif dia, jadi nggak pasti. Nggak pasti. Jadi artinya kan tetap saja nggak bisa ketemu dengan Bobby pastinya. Nah, kemudian muncul lagi yang baru adalah Bobby sebagai wali kota Medan tetap melayani doorstop di lapangan, disediakan mobil, disediakan apa untuk sidak sama-sama, yang seperti itu. Nah, itu pun sampai sekarang tidak begitu ditanggapi oleh wartawan lagi yang sudah tersinggung dan merasa bahwa Bobby itu memang tidak butuh media, karena dia merasa sudah sebagai sebagai selebriti atau sebagai dia cukup terkenal, dia tidak perlu kita lagi. Nah, itu. Nah, berita terakhir dia adalah akibat lurah yang suka pungli itu dipecatnya, Lurah Sidorami Timur kalau nggak salah, dipecatnya. Kemudian kepala dinas kesehatan Edwin itu juga dipecatnya atau dicopot karena tidak bisa memastikan persoalan COVID-19 yang diminta oleh si Bobby. Artinya dia sudah mulai tegas dalam hal ini yang pernah disebutkannya bahwa tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa bekerja sebagai OPD di Medan itu, dia akan copot. Nah, sekarang barulah itu dibuktikannya sekarang itu dicopot. Tadi, cuman kalau kau bilang pun tadi tegasnya wali kota di dalam pencopotan para ini ya, khusus untuk Kadis Kesehatan ya, Edwin ya, bukan karena kebetulan dia adalah kawanku atau tidak, tapi kan kita lihat dari perkembangan perjalanannya, pencopotan itu kan disebabkan oleh karena dianggap Kadis lamban dalam penanganan COVID. Kan itu alasannya, lamban menangani COVID. Tapi di satu sisi kelambanan ini kan ada lagi apanya? Dengan membuka Kesawan City Square itu. Itu kan bukan malah membuat apa kan lamban di sana katanya di sini, tapi di sini buka klaster baru kan gitu. Jadi kan ada kontradiksi kan di situ, ironis sekali kan. Kalau kita lihat apa yang dikatakannya lambat. Kepala Dinas Kesehatan pun kan bingung.
Aku di sini disuruh Dan ngempal, di sini kan lain lagi. kurang konsisten lah ya ucapan Ya, apa. itu yang kulihat begitu, Drus. Bisa jadi tuh seperti itu karena gini juga ya, masyarakat sudah merasakan konsistensi Bobby ini selalu menyalah. Tidak dibuatnya Ramadan Fair karena ditakutkan akan menjadi kerumunan COVID-19. Tetapi dibukanya KCW, kesalahan City Walk, ya kan, dibuka bebas. Nah akhirnya rame, ribut, gubernur pun marah, kan gitu. Kemudian dalam pertemuan dia bola panas lagi, dia mengatakan sudah saya ingatkan itu keras untuk protokol kesehatan, tetapi tidak dikontrol. Sekarang sesudah Rael habis rapat itu sekarang itu kembali lagi menjerit orang, di apa itu di kesawan itu KCW itu menjerit soal kebersihan. Habis dipakai orang itu malam itu dibiarkan begitu saja. Oh, sampah menumpuk semua segala macam dibersihkan oleh yang punya rumah sendiri. Selain Madi mengulis di Intip News, aku melihat tulisan Jaya ya di Tribun ya. Ya begitu kritis terhadap wali kota nih. Malah dia bikin besar-besar, gagal katanya. Coba cerita ke dia. Iya. Kenapa bisa gagal gitu ya? Ya, ada 5 hal yang aku yakin itu pasti gagal dia. Kita ada bicarakan juga. Kegagalan pertama komunikasi, itu gagal. Syarat jadi pemimpin itu kalau Nabi itu memang 4. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kalau tabligh itu oke bisa dibantu humas. Kemudian yang nggak bisa dibantu itu sidik dan fatonah. Jujur dengan cerdas itu nggak bisa dibantu orang. Itu dari dalam. Apakah karena bahasa sidik, fatonah tadi itu karena ada Yusnar? Makanya biasanya bukan begitu, pantat bahasanya ya agak lain ya, gitu. mulai ya. Iyalah kita kan Sedap ada kawan datang merubah juga lewat sikit. Iya. Dia itu kan di mata gas sekolahnya dijunjung. Dia mau tunjukkan sama Yusnar bahwa dia itu sudah menjadi orang yang baik, nah begitu sekarang. Iya begitu. Nah, terus gimana? Oke ya. Yang pertama itu dia pasti gagal, udah nampak gagalnya. Artinya dia kemampuan komunikasinya itu kurang. Atau bisa saja kemampuan komunikasinya kurang, itu wajar, nggak semua orang bisa. Dan itu bisa dibantu orang lain. Yang kedua itu gagal dia itu pasti di masalah banjir. Program banjir yang disodorkannya itu pasti gagal, aku berani jamin. Dan aku udah buktikan dengan beberapa tempat. Yang ketiga pasti sampah. Sampah dia cerita akan, itu sampah itu menurut undang-undang, itu harus menyediakan TPA sanitary landfill. Dan itu sejak 2018 Medan nggak pernah berusaha ke sana. Harusnya sampah sekarang dikelola jadi energi. Medan nggak pernah bercerita tentang itu. Dan justru stafnya menambah TPA 3-4 hektar lagi katanya. Itu pasti gagal dia, nggak akan mungkin. Yang berikutnya yang gagal dia itu masalah RTH. Ruang terbuka hijau kita belum ada usaha yang nampak mau diapakan. Yang kelima itu gagalnya di kesenian. Sebuah kota dinyatakan kota itu baik, kota layak huni, kota yang bagus, kalau nggak ada geliat kesenian kebudayaannya. Dan itu sekarang belum nampak. Jadi yang 5 ini kuduga sudah gagal. Dan itu dia harus segera. Karena waktunya kan udah terpakai berapa bulan ini. Dan itu nggak 5 tahun kan. Itu yang makanya kenyatakan itu gagal. Satu lagi tambahnya ya. Dia gagal dalam memenuhi janjinya. Ya, kan kemarin itu dia ingin menggratiskan BPJS kan gitu. Ya, itu yang tidak ada terlihat. Ya, BPJS itu kan kayak individu Bang Ali. Ya. Tapi ini kan yang komunal. Itu yang personal tuh. BPJS itu personal, bebas uang sekolah, bebas BPJS itu kan personal. Yang terakhir aku lihat, ini yang kita udah pernah bicarakan juga, itu PDAM itu, PDAM Tirtanadi yang dibangun tahun 8 itu oleh Belanda, itu dan lagi di kalau provinsi, itu harus Medan yang mengelola. Kenapa begitu? Karena provinsi selama ini tidak pernah memikirkan tentang kelestarian hutan. Kenapa? Sumber air kita dari Karo dengan dari Deli Serdang. Sekarang Deli Serdang dengan Karo nggak peduli aja, Pak. Jelas itu katanya. Anggaran kami untuk memperbaiki hutan nggak ada. Provinsi tidak pernah membagikan. Nah, harusnya kalau dipegang Medan,
Medan itu menjual air, airnya dari mana? Dari Karo, ini bayaran klien. Airnya dari Deli Serdang, ini bayaran klien. Jadi Karo dan Deli Serdang punya uang. Tapi kewajiban klien pelihara hutan. Nah, itu dia yang kita inginkan. Ini si Jaya langsung merangkum semua aktivitas yang dikerjakan oleh wali kota ya dalam program awal ya. Jadi memang nggak bisa juga terlalu dini kita melihat membuat satu penilaian secara menyeluruh begitu. Ya, tapi terus, ada yang ini Rus, itu nggak gitu masukan ya. Nggak bisa gitu Rus. Itu nggak bisa gitu. Itu anak harimau dari kecil udah tahu kita itu bawa harimau bukan kucing belangnya. Artinya kalau memang dia anak harimau dari sekarang tuh udah tahu kita itu belang harimau. Ini belang kucing. Horas Kota Medan.